Oke, sekarang kita ganti dengan liriknya seperti ini. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Okay, my friends, before we study, let's pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Alivia, Hadir. Fitria, Hadir. Muhammad Soleh, Siti Nurma, nggak ada. Ahya. Oke, berarti 3 orang yang nggak hadir ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya semangat, kita bermain dulu sebentar. Tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Oke, bar, ber, bur. Permainannya seperti ini. Coba dinyanyikan lagunya. Oke, sekarang kita ganti dengan liriknya seperti ini. 1, 2, 3. Oke, cut. Tapi kita bermainnya dengan gerakan. Gerakannya seperti apa? Kalau saya bilang bar, berarti seperti ini. Ya, kalau saya bilang ber, berarti seperti ini. Gini ya, gini. Bar, ber, bur. Gitu ya. Jadi nyanyinya seperti apa? Bar, 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 ber, bur. Oke, silakan berdiri. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Bar, ber, bur. Bur. Oke, bur. Bur mana bur? Bur gimana bur? Bur gini dong. Bur gimana? Oke, bur. Ber, bar. Oke, sekarang kita nyanyikan ya. Ingat liriknya. Ingat ya. Ber gimana ber? Ber. Ada tempat hentakannya ber. Terus bur, bar. Oke, kita coba. Siap ya? Bar ber bur, bar ber bur. Coba pakai gerakan. 1, 2, 3. Bar ber bur, bar ber bur. Bar ber bur, bar ber bur. Oke, ulangi. Konsentrasi. 1, 2, 3. Bar ber bur, bar ber bur. 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 Bar ber bur, bar ber
Baber bur baber. Barber bur babe bur baber bur pebur. Oke, beri tepuk tangan. Susah ya? Bermain gitu susah ya? Lagunya kecepatan. Oke. Semangat ya. Oke. Sebelum kita membahas pelajaran hari ini, kita akan materi yang akan kita bahas adalah tentang pembagian kekuasaan. Oke. Kenapa sih kalian harus mempelajari pembagian kekuasaan? Pertama, kalian harus paham dulu supaya kalian memahami apa itu pembagian kekuasaan. Kemudian kalian nanti mampu mengidentifikasi ini tugas dan wewenang siapa ya? Apa ini tugas wewenang DPR kah? Apa ini tugas wewenang presiden kah? Gitu ya. Terus kemudian kalian mampu menyajikan bahwa ini adalah tentang tugas dan tanggung jawab presiden gitu ya. Jadi paling tidak kalian memahami itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan tanya dulu. Kemarin itu kita bahas materi apa ya? Demokrasi. Oke, demokrasi. Ada yang tahu apa itu demokrasi? Ya, silakan Beliana. Demokrasi adalah menyampaikan pendapat atau pemilihan umum. Betul. Oke, betul. Ada lagi yang lain, demokrasi. Demokrasi menyampaikan pendapat gitu ya, terus kemudian memilih presiden bisa. Terus kemudian apa sih alasannya bahwa kita itu harus memilih seorang pemimpin? Ya, silakan. Jadi sebuah organisasi itu memiliki peranan penting dalam rangka dan mempengaruhi bawahannya, Pak. Jadi tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya itu sesuai dengan visi-misinya, Pak. Betul, beri tepuk tangan. Benar ya yang disampaikan bahwa itu pemimpin itu mampu mempengaruhi orang lain. Kalau dia pemimpin, dia pasti punya followernya. Gitu ya. Karena apa? Berarti dia sudah mempengaruhi orang tersebut, gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang pembagian kekuasaan. Oke. Boleh dibuka slide-nya? Oke, kita akan bahas ini. Sistem pembagian kekuasaan, keren ya? Udah sekali aja ketawanya. Oke. Kita akan membahas tentang macam-macam kekuasaan di negara. Nah, bahwa negara itu kita sudah jelas kita mempunyai ada presiden, ada DPR, ada MPR gitu ya. Kemudian ada MK gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang pendapat dari para ahli. Nah, menurut John Locke itu bahwa pembagian kekuasaan itu dibagi tiga. Dibagi tiga apa saja? Yang pertama adalah legislatif. Kemudian yang kedua, yang ketiga federatif. Legislatif itu apa? Legislatif kalau kita lihat gambarnya ini apa? Nah, ini gedung DPR, walaupun agak kecil. Nah, tapi gedung DPR. Berarti apa legislatif itu? DPR tugasnya apa? Membuat undang-undang, gitu ya. Ini tugasnya. Kemudian eksekutif. Nah, ini siapa ini? Presiden. Bahwa dia yang menjalankan roda pemerintahan, gitu ya. Nah, kemudian federatif menurut John Locke. Federatif itu apa? Kalau tandanya bersalaman ini. Menjalin hubungan antara negara lain. Kita berhubungan nggak dengan negara lain? Jelas, gitu ya. Bahwa semua itu ada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini menurut John Locke. Tetapi menurut Montesquieu itu bahwa pembagian kekuasaan dibagi tiga juga. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Nah, yudikatif ini apa? Apa? Hukum. Jadi adanya penegak hukum siapa? Ada MA, ada MK, gitu ya. Nah, menurut Montesquieu bahwa federatif ini menjalin hubungan antara luar negeri itu tidak hanya
lembaga tertentu, tapi itu bisa dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Makanya Montesquieu beranggapan bahwa pembagian kekuasaan di negara ini ada 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Ada yang membuat, ada yang merancang undang-undang. Kemudian ada yang melakukannya, ada yang menjalankan setelah undang-undang dibuat, kemudian dijalankan oleh roda pemerintahan. Siapa? Presiden dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya itu siapa? Menteri, gitu ya. Terus kemudian setelah dijalankan, harus ada nih yang mengawasi bahwa bagaimana nih eksekutif ini sudah sesuai belum dengan menjalankan undang-undang. Kalau tidak sesuai bagaimana? Ini pengawasannya ada di yudikatif, gitu ya. Oke. Nah, ini menurut Montesquieu. Nah, menurut kalian Indonesia ini termasuk yang mana? John Locke atau Montesquieu? Montesquieu ya, sudah jelas. Jadi kita sudah punya DPR ada. Kemudian kita punya presiden, kita punya MA, MK, gitu ya. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal, itu adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi dan lembaga-lembaga tertentu. Jadi tadi ini horizontal, termasuk ada legislatif, yudikatif, eksekutif, gitu ya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 45 secara horizontal pembagian kekuasaan itu dilakukan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tingkat daerah itu siapa? DPRD. Ada wali kota, ada gubernur, itu tingkat daerah ya. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal menurut pasal 18 ayat 1. Coba dibaca, Berliana, terlihat? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke. Kalau kita tahu Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Kalau pertanyaannya berapa sih jumlah kabupaten kota di Indonesia? Banyak. Iya banyak memang. Berapa dong? Ada berapa? Ada 416 kabupaten. Provinsinya ada berapa? 34. Kemudian kota. Banyak ya? Nah, kalau kita berpikiran begini, kalau misalnya hanya diawasi atau dipimpin oleh satu orang tanpa adanya pembagian kekuasaan, adanya gubernur, adanya wali kota, kira-kira presiden mampu tidak? Tidak ya, karena apa? Karena segitu luasnya. Makanya adalah pembagian kekuasaan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan membuat kelompok. Nah ya, saya akan membuat kelompok sebentar. Ketua kelas boleh bantu saya untuk membagi kelompok. Silakan kalian didiskusikan mau seperti apa pembagian kelompoknya. Cukup 4 kelompok saja. 4 ya. Dari jumlah yang ada ini silakan kamu bagi 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4 nanti tugasnya akan saya berikan. Oke, bisa? Ya, silakan dibagi dulu. Baik, saya bagi untuk 4 kelompok. Kelompok pertama, Rizky Mubarok, Alivia, Gilang, Fitria, Nur Vanessa, Indah, Denias. Kelompok 2, Naila, Bulan, Yunus, Regina, Jenny, Amelia, Radian. Kelompok 3, Salwa, Gandhi, Haidar, Salvio, Najwa, Olivia, Imi. Dan yang terakhir, Nurliana, Aditya, Soleh, Siti Nurma, Ahya, dan Liana. Cukup, Pak. Oke ya. Oke, sudah terbagi semua kelompoknya? Ya. Oke, setelah membagi kelompok, tugasnya seperti ini. Saya akan memberikan satu masalah. Ya, silakan kelompok kalian mencari jawabannya, menjelaskan jawabannya, menganalisis jawabannya.
apa yang saya berikan. Kelompok 1 silakan dicatat. Apa alasan penyebab adanya pembagian kekuasaan di dalam negara demokrasi? Itu kelompok 1. Oke, kelompok 2, sebutkan macam-macam kekuasaan di negara demokrasi. Oke. Kelompok 3, dampak apa yang timbul jika ada tidak adanya pembagian kekuasaan di negara demokrasi? Dan yang terakhir, kelompok 4, bagaimana penerapan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia? Oke. Sudah? Oke, sudah? Silakan nanti kalian didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nanti silakan dipresentasikan dan kelompok yang lain boleh menanggapi. Oke ya? Oke. Karena situasi pembelajaran tidak harus di ruangan, kita akan berpindah tempat ke lapangan terbuka. Jadi kita diskusinya di tempat lapangan terbuka supaya situasinya lebih enak gitu ya. Jangan di ruangan terus. Oke, kita akan berpindah ke lapangan. Kita akan pindah ke Taman Burung. Kita diskusi di sana, kalian nanti mempresentasikannya di sana, silakan bukunya dibawa. Kemudian nanti silakan langsung diskusi kelompok. Setelah langsung diskusi, setelah selesai nanti dipresentasikan. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan kalian kita move ke ruangan terbuka. Silakan. Oke, kita sudah di ruangan terbuka, suasananya lebih cerah gitu ya, karena cuaca juga mendukung. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi kelompok tentang tugas yang sudah diberikan tadi. Kemudian nanti silakan diskusi dan cari jawabannya, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, paham? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kalian diskusi di sini saja. Silakan cari tempat yang nyaman dan tidak terlalu jauh posisinya. Oke, silakan berdiskusi sesuai kelompoknya. Silakan. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, cukup. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Buat lingkaran lagi. Come on, come on. Yuk, Fauzan. Dibuat lingkaran. Sini, sini. Shh, ayo. Coba merapat, merapat. Oke. Sudah diskusinya? Oke, sudah. Silakan dipresentasikan kelompok 1 mana? Ya, silakan kelompok 1. Apa yang menyebabkan adanya pembagian di dalam negara demokrasi? Saya akan menjawab agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat melalui kerjasama maupun mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan hasil yang lebih baik. Jawabannya, mengadakan pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi kekuasaan adalah menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang dengan dipegang satu orang saja. Oke, jadi tidak dipegang oleh satu orang saja. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Pertanyaannya untuk kelompok 1 adalah, mengapa di negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan dalam pemerintahan? Ya, silakan. Karena Indonesia adalah negara demokrasi di mana dibagi pembagian kekuasaan.
Karena negara Indonesia ini menganut sistem demokrasi, makanya adanya pembagian kekuasaan. Beda hal dengan negara kerajaan gitu ya, hanya dipegang oleh raja dan perdana menteri. Oke, good. Ada pertanyaan kelompok lain? Ya, kelompok berapa? Silakan. Indonesia menganut pembagian kekuasaan yang mana? Oke, berarti Montesquieu ya. Oke, good. Oke, kelompok 4, silakan. Ya, terima kasih. Oke, sudah selesai kalian presentasinya. Baik, saya ada sedikit permainan tentang tugas dan tanggung jawab presiden. Tahu? Tahu, oke. Silakan kalian membentuk kelompok, bikin barisan, satu baris. Ya, bikin satu baris menghadap saya. Kemudian nanti saya akan bertanya pada kelompok tersebut apa fungsi dan tanggung jawab dari presiden, kemudian DPR, kemudian gubernur dan menteri. Oke ya, silakan membuat barisan menghadap saya. Silakan, good, go. Kegiatan kita selesai intinya. Kita akan kembali ke kelas. Kita akan membuat kesimpulan di kelas. Kita akan kembali lagi ke kelas. Silakan kita kembali ke ruangan. Oke, setelah kita bermain di lapangan gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke ruangan. Kita akan membuat kesimpulan. Nah, menurut kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang saya jelaskan di awal sampai di kegiatan tadi di lapangan? Ya, silakan, Radian. Yang pertama, kesimpulan dari pembagian kekuasaan yaitu pembagian atau pemisahan suatu kekuasaan sangat penting agar tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari masing-masing pemerintahan atau lembaga-lembaga. Dibentuk agar sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang berorientasi pada tegaknya the rule of law, pengendalian kekuasaan, otonomi daerah, serta check and balance. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Jadi benar ya, kenapa harus adanya pembagian kekuasaan supaya tidak semena-mena, gitu ya. Terus kemudian adanya otonomi daerah. Bagaimana adanya pemerintah pusat, adanya pemerintah daerah. Kemudian ada lagi yang bisa, yang lain? Ya silakan, Fauzan. Pembagian kekuasaan dalam negara dan pemisahan kekuasaan adalah untuk menciptakan kontrol, kesinambungan di antara pembagian kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Iya, harus ada sebagai kontrol. Kontrol itu seperti apa? Harus ada yang bisa mengawasi check and balance. Misalnya, gimana seorang presiden menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Siapa yang mengawasi? Ada lembaga yudikatif, gitu ya. Kemudian sistem pemerintahannya diawasi. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sudah paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas tambahan kalian. Tugasnya adalah, saya akan berikan di LKPD, sudah saya kirim di linknya. Silakan nanti kalian cek. Dibuka slide-nya tolong. Oke. Tugasnya adalah, ini kalian tadi yang kelompok presentasi, terus kemudian yang individu, ini tugas individu kalian. Tahu ini? Tentang konsep. Ada siapa di sini? Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Siapa aja? Ada BPK, MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, gitu ya, sampai RT. Tugasnya ngapain? Tugasnya seperti ini. Dalam bagian tersebut kalian diminta untuk mengisi salah satu nama dari pejabat yang menjabat kekuasaan yang kalian ketahui. Ya. Kemudian
Rubrik penilaiannya adalah misalnya kalian tahu. Contoh, ketua MPR. Misalnya kalian tahu siapa ketua MPR-nya? Bambang Setio. Berarti kalian tahu nih, kalian isi di sini Bambang Setio. Berarti nilainya berapa? Nilainya 1. Gitu ya. Terus jika tidak ada yang diisi karena tidak tahu, berarti nilainya minus 1. Tetapi kalau misalnya dalam kekuasaan tersebut, dalam bagian tersebut tidak ada, berarti 0. Bukan tidak tahu ya, tapi tidak ada. Contohnya misalnya apa? Apa? Misalnya kades, kepala desa nggak ada gitu ya, tapi setingkat dengan lurah, gitu ya. Itu berarti kan kosong, gitu ya. Berarti nggak ada. Berarti itu tidak ada, minus, hanya nilainya 0. Terus kalian misalnya kan diminta salah satu, misalnya ketua DPR-nya siapa? Puan Maharani. Kemudian misalnya di sini ada kabinet, salah satu menterinya saja. Misalnya siapa yang kalian ketahui menterinya? Erick Thohir misalnya, di sini diisi, ya cukup Erick Thohir saja, yang lain tidak usah gitu ya, teman-temannya itu nggak usah, hanya 1. Oke. Setelah kalian isi, nanti kalian nilai sendiri berapa penilaiannya. Jadi paling tidak kalian tahu nih siapa RT kalian. Jangan-jangan kalian nggak tahu nama RT-nya siapa, gitu ya? Bapak kamu RT-nya ya. Oke ya, ini tugasnya, tugas individu. Silakan dikerjakan nanti di rumah, kemudian minggu depan baru dibawa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, satu lagi saya akan memberikan refleksi. Refleksi itu apa? Penilaian tentang kegiatan tersebut. Saya sudah share linknya di grup kalian, silakan kalian cek. Nanti silakan kalian isi refleksinya tentang pemahaman kalian materi ini. Bagaimana pembawaan saya dalam memberikan materi, jelas tidak, kemudian persiapannya seperti apa, nanti kalian jawab. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong dikerjakan tugasnya, ya. Minggu depan kita akan bahas lagi. Kalau ada pertanyaan, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau cukup, boleh ketua kelas dipimpin doa, kita selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Silakan kembali ke kegiatan berikutnya. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan move. Oke, sekarang kita ganti dengan liriknya seperti ini. 1, 2, 3.